Hari gini masih susah bangunin anak sholat subuh. Masih marah-marah bangunin anak sholat subuh. Bahkan berantem anak sholat subuh. Yang pada akhirnya kita tidak tenang. Grundel saat sholat subuh. Seharusnya tenang bersama mereka, akhirnya kita marah-marah. Mau tahu solusinya? Silakan tonton tayangan berikut ini. Dulu waktu saya di pesantren, ketika dibangunkan subuh, saya kadang marah. Pengurus datang bangunkan saya, digedor-gedor lemari, dipukul buat berisik. Yang harus tidur saya tenang, akhirnya saya marah-marah. Mereka bangunkan saya, tujuan saya adalah bagaimana buat mereka marah, buat mereka dongkol, mereka melawan mereka. Pura-pura tidur lah, malas-malasan lah. Karena cara mereka membangunkannya digedor, sungguh tidak sesuai dengan keinginan saya. Bahkan orang tua pun sama. Ketika mereka memaksa anak mereka bangun tidur, terkadang ada yang menyiram pakai air mereka bangun. Dan mereka pada awalnya mungkin sekali dua kali mau. Tapi setelah itu mereka marah, bahkan melawan orang tuanya, buat orang tuanya marah. Itu jadi pendekatan umumnya kitanya. Ingat, versi mereka cara bangunkan subuh adalah versi orang tuanya. Bukan versi si anak. Coba sekali-kali, ajak anak dialog. Bicara dengan mereka, bagaimana cara membangunkan sholat subuh. Pengalaman saya pribadi sampai anak-anak biasa terbangun adalah mengajak mereka bicara pada awalnya. Apa masalahnya? Yang pertama, saya bicarakan dengan mereka jam berapa mereka mau bangun. Ketika sepakati mereka mau bangun pas azan pertama kali. Oke. Setelah terbiasa azan selama 2 minggu, paksakan lagi mereka ajak dialog. Bisa nggak sebelum azan? Terus naik menjadi jam 4. Setengah 4, kemudian disepakati. Bahkan sekarang anak-anak saya mereka bangun sampai jam 3 kurang dan mereka mandi tergantung kesepakatan. Tapi ingat kesepakatan, mulai pendekatannya bukan versi kita lagi. Kita masuk versi ke mereka lagi. Mau mereka apa sebenarnya? Ketika mereka buat kesepakatan kita, otomatis mereka sadar apa yang mereka lakukan. Yang pertama, tanya mereka jam berapa mau dibangunkan. Yang kedua, yang saya terapkan pengalaman sampai anak-anak sekarang biasa bangun sebelum subuh, bahkan sampai jam 3 kurang mereka bangun. Bagaimana cara dibangunkannya? Tanya mereka, karena berbeda-beda. Dari pengalaman saya pribadi, anak saya empat-empatnya berbeda cara bangunkannya. Yang pertama, ketika dibangunkan yang pertama yang putri, ketika dibangunkan bilang apa? Ibunya dulu, uminya dulu bangunkan, setelah ada sedikit baru saya harus bangunkan. Sebagai finishingnya. Itu cara yang pertama. Yang kedua tidak, yang laki. Dia tidak bangunkan begitu. Pokoknya ketika dibangunkan, diangkat saja, diduduki saja. Itu cara dia. Maunya dia minta. Maunya dia adalah diduduki. Karena dia tidak masuk kepada mau dibangun siapa. Ngantuk saya dia katakan. Sekarangnya bangunkan. Sedangkan anak saya yang kembar, yang 3-4, cuma dikasih waktu. Mau jam berapa? Bilang, 5 menit lagi ya nak. Ketika 5 menit lagi mereka bangun kesepakatannya. Itulah yang kami lakukan yang pada akhirnya jadi kebiasaan. Tapi ingat bagaimana cara bangunkan agar anak muda bangun sholat subuh. Yang pertama, ajak mereka bicara. Ajak mereka dialog dengan mereka. Ajak mereka bicara yang pertama, ajak mereka jam berapa mereka mau dibangunkannya. Dengan cara apa mereka mau dibangunkan. Jika itu kita lakukan, insya Allah menurut pendekatan mereka. Selamat mencoba, ingat baik-baik jam berapa mereka mau dibangunkan dan dengan cara apa mereka dibangunkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.